Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Sukacita ketika kita boleh bersama-sama merayakan Natal, tentunya menjadi bagian kehidupan kita, sehingga damai Kristus senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Saat ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan mari bersama-sama kita angkat pujian, Dia lahir untuk kami. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang datang sujud menyembah kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Bersama kami akan membaca merenungkan firman-Mu, tuntunan Tuhan senantiasa mengarahkan kami, supaya firman yang akan kami baca kami dengar, tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan terus tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami pun akan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membaca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Tema perenungan kita di saat ini adalah melihat Allah dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Dalam hitungan jam, tahun 2023 akan berakhir dan kita akan memasuki tahun 2024. Momen ini hendak memberikan suatu makna penting bahwa Yesus Kristus anak tunggal Allah yang selalu menjaga dan melindungi kita di sepanjang tahun ini. Hal ini mau menggambarkan bahwa Dia sangat mencintai kita sebagai umat-Nya. Dan lewat firman Tuhan kita di saat ini, yang merupakan kalimat penutup dari perikop firman yang telah menjadi manusia, perikop ini ditutup dengan penjelasan soal anak tunggal Allah. Dialah yang menyatakan dan membuat kita mengenal secara jelas tentang kasih karunia Allah. Kata menyatakan adalah terjemahan dari kata kerja exegesato, yang berarti Allah yang tidak dapat dilihat dijadikan nyata dalam Yesus Kristus. Konsep Allah yang tidak dapat diselami oleh akal manusia diwujudkan dalam diri Kristus sehingga menjadi jelas di hadapan manusia. Arti dari anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa bukan seolah-olah Yesus adalah seorang anak kecil yang digendong oleh ayahnya. Makna yang benar yaitu Yesus ada di dada atau di pelukan Bapanya. Hal ini menunjukkan bahwa ada gambaran hubungan yang erat antara Bapa dan anak. Semua bagian ini mau memberikan penegasan soal keilahian Yesus, tapi juga soal hubungan erat antara Bapa dan anak. Ayat perenungan hari ini memiliki kaitan erat dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16, di mana dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Saudara-saudara,
penting sekali untuk mau belajar soal doktrin-doktrin Kristen yang alkitabiah, supaya kita semakin mengenal Allah, semakin sadar betapa besar kasih-Nya, dan supaya juga kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang sekilas terlihat hebat, tetapi sesungguhnya tidak alkitabiah. Oleh karena itu, lewat firman hari ini, semakin memperkaya pemahaman kita, bahkan membuat kita semakin semangat untuk terus belajar firman, apalagi dalam persiapan kita akan memasuki tahun yang baru. Di tahun 2024, kita boleh menjadi generasi yang akan semakin diperbaharui, tetapi juga membuat kita menjadi generasi yang tetap senantiasa berkualitas dalam kita akan mencapai dan menggapai apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita di tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami semua boleh dituntun dengan firman Tuhan saat ini, akan senantiasa membawa kehidupan kami semakin bertumbuh dan berbuah dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan hari ini ya Tuhan, hari pemberian Tuhan, kami bermohon Tuhan tuntun, berkatilah setiap langkah kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada, dalam setiap tugas tanggung jawab kami, penyertaan, perlindungan Tuhan, senantiasa menjadi bagian kehidupan kami, sehingga kami makin percaya ada rancangan Tuhan yang penuh indah dengan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami akan percaya ketika kami akan memasuki tahun yang baru, Tuhanlah yang akan terus menolong menyertai kami dengan berkat-berkat yang terindah, terlebih anugerah kehidupan yang Engkau akan anugerahkan kepada kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah selalu setia mengikuti perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kita.